Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'izzaun al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqaddimu lakum nashratal akhbaril waqi' bi Madinati Bekasi halian. Ma'akum Gahara Sani Fasya, Madinatu Bekasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Barat mencatat rekor dalam penyelenggaraan uji kompetensi wartawan atau UKW dengan peserta terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 8 bulan. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini berhasil menjaring sebanyak 648 peserta dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dari 648 peserta UKW itu yang kompeten sebanyak 483 orang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Jabar, Dr. Ika Mardiah dalam keterangan pers Kamis 31 Agustus menyebut program UKW merupakan bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat mewujudkan Jawa Barat juara di sektor sumber daya manusia atau SDM. Sedangkan penanggung jawab UKW PWI Jabar Ahmad Syukri mengungkapkan tingkat kelulusan dari pelaksanaan roadshow UKW mencapai 87%. Ia berharap dengan bertambahnya ratusan wartawan yang kompeten di Jabar dapat berimbas kepada meningkatnya profesionalisme wartawan, sehingga akan berimbas pula terhadap meningkatkan kualitas jurnalistik yang dihasilkan wartawan. Kedepannya program ini terus akan berlanjut setiap tahunnya, sebagaimana komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kompetensi wartawan. Berita selanjutnya, semerautnya stasiun kereta api Kota Bekasi yang tidak terpecahkan dari dulu, akhirnya membuat Wali Kota Bekasi Tri Adianto turun langsung ke lapangan, Kamis 31 Agustus 2023. Di area seputar stasiun, Adianto pun mencak-mencak karena melihat sepeda motor yang parkir seenaknya di trotoar jalan, pedagang gorengan yang berjualan di trotoar tempat orang jalan, serta parkir mobil yang seenaknya, dan melihat jembatan penyeberangan orang atau JPO yang tak kunjung selesai dan berbagai hal lainnya. Tak pelak, Tri Adianto memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan tindakan agar segera merapihkan trotoar yang rusak dan tidak memadai, maupun yang sedang dibangun agar segera terselesaikan. Tambahkan dengan taman dan bangku sebagai titik kumpul serta JPO segera diselesaikan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain trotoar dan JPO, Tri Adianto meminta Dishub mengatur lalu lintas dengan baik, kerjasama dengan Satpol PP agar menertibkan PKL di sekitar apalagi yang memenuhi trotoar sehingga mengganggu pengguna jalan. Tertibkan juga parkir liar dan angkot-angkot serta kendaraan umum lainnya yang terlalu lama ngetem sehingga kemacetan pun tidak mengular. Berita selanjutnya, dilansir oleh Tribun Bekasi, Polres Metro Bekasi bersama Polsek jajaran meringkus 18 tersangka kasus begal maupun pencurian selama 1 bulan. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Ben Yahdi mengatakan saat konferensi pers di lobi Mapolres Metro Bekasi pada Kamis 31 Agustus 2023 bahwa 18 orang itu merupakan begal dalam pencurian disertai kekerasan, pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian sepeda motor dan ganjal ATM. Pelaku pengangguran, tukang dagang, hingga tukang parkir. Untuk begal, pelaku mengincar korban yang sendirian, mengendarai sepeda motor pada malam hari. Pelaku curanmor ini juga mengincar sepeda motor yang terparkir di rumah, ruko maupun minimarket. Untuk pelaku ganjal ATM merupakan seorang residivis dan sudah melancarkan aksinya di 3 lokasi di Kabupaten Bekasi dan 5 lokasi lainnya di luar Kabupaten Bekasi. Twedi mengatakan bahwa setiap minggunya melakukan evaluasi terkait kriminalitas di Kabupaten Bekasi dan pada beberapa minggu terakhir mengalami penurunan. Kapolres juga meminta peran masyarakat maupun pemerintah daerah untuk bersama menjaga keamanan dan mencegah aksi kejahatan. Berikut selengkapnya.
hari ini kami dari Polres Metro Bekasi dan beberapa polsek jajaran akan menyampaikan press release terkait perkara pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, perkara ganjal ATM. Untuk tiga perkara tersebut dari kami menangani ada 11 laporan polisi. Ini kegiatan selama 1 bulan di bulan Agustus. Untuk jumlah tersangka ada 14 tersangka. Saya rinci, 3 pelaku curas, 2 curat, 7 curanmor, 2 ganjal ATM. Ya. Kemudian barang buktinya ada 16 unit sepeda motor, 3 bilah celurit, 6 unit handphone, 2 buah kunci T dan 14 buah mata kunci T, 2 rekaman CCTV, 3 buah magnet lock, 24 lembar kartu ATM berbagai bank, 1 kotak tusuk gigi merek Indomaret, kemudian 2 lembar STNK. Motif dari para pelaku terkait kebutuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya kami menyampaikan kejadian yang unik ya di sini terkait ganjal ATM. Untuk ganjal ATM ini TKP-nya ada 5 di wilayah Kabupaten Bekasi dan ada 5 TKP di wilayah Pulau Jawa di luar Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk tersangka atas nama PA, korbannya inisial S. Kemudian tadi barang buktinya sudah kami sebutkan ya, yang tadi di depan di 1. Kemudian untuk beberapa perkara yang tadi ditangani, ancaman hukumannya yang pertama pasal 363 KUH pidana, pidana penjaranya paling lama 5 tahun. Kemudian yang kedua pasal 365 KUH pidana, ya ini pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk yang ganjal ATM ini termasuk pelaku yang residivis, ya sudah pemain. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek jajaran. Prestasi rekan-rekan dari Kapolsek dan Kasatreskrim beserta timnya ini selama bulan Agustus. Demikian, terima kasih. Ya, kronologis untuk ganjal ATM. Jadi korban mendatangi lokasi gerai ATM pada saat ingin memasukkan kartu ATM-nya, ternyata tidak bisa untuk memasukkan kartu ATM, kesulitan. Kemudian pelaku masuk ke tempat ATM, menawarkan bantuan untuk melakukan proses transaksi ATM tanpa kartu, ya seperti itu. Jadi kemudian pelaku menekan tombol di ATM sampai keluar ada tulisan aplikasi link aja, kemudian diperintahkan memasukkan nomor telepon, kemudian memasukkan nomor PIN, ya seperti itu. Setelah proses sudah berjalan, diminta kembali memasukkan kartu ATM-nya, namun masih tidak bisa. Nah, akhirnya pelaku ini baik menawarkan bantuan kembali. Saya coba membantu untuk memasukkan kartu ATM. Ya, pada saat mau memasukkan ATM, kartu ATM ini sudah diganti, ditukar oleh yang sudah disiapkan pelaku. Ya, kemudian itu yang dimasukkan ke
mesin ATM-nya. Setelah bisa menghasilkan mesin ATM, pelaku langsung meninggalkan lokasi ATM. Demikian. Ya, sudah target pelaku ATM itu ATM tertentu atau mereka global? Tertentu saja ATM-nya. Ya. Bank-bank tertentu atau Ya, bank-bank tertentu. Dan itu tadi ada barang buktinya tusuk gigi, itu salah satu ini. Itu digunakan untuk mengganjal, membantu untuk mengganjal. Kembali lagi bersama saya Gahara Sanifasya. Berita selanjutnya, Ketua DPD Nasdem Kota Bekasi Aji Ali Sabana mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyegelan 3 sekolah negeri di Bantar Gebang akibat sengketa lahan dengan ahli waris. Masalah ini telah berlangsung sejak tahun 2003. Ia pun mendesak Pemkot Bekasi untuk menginventarisasikan status kepemilikan sekolah-sekolah untuk mencegah potensi adanya sengketa lahan di kemudian hari. Ali Sabana juga mengapresiasi langkah keluarga ahli waris membuka segel sekolah agar anak-anak dapat melanjutkan proses belajar mereka. Lebih lanjut, ia menyebut kasus sengketa lahan dan penyegelan sekolah negeri menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah kota atau Pemkot Bekasi terhadap pendidikan. Ia juga mengindikasikan bahwa kurangnya negosiasi antara Pemkot Bekasi dan pihak ahli waris kemungkinan menjadi alasan mengapa kasus ini berujung pada penyegelan 3 sekolah negeri. Sebelumnya, keluarga ahli waris HM Nur Hasanuddin Karim telah melakukan penyegelan 3 sekolah negeri yakni SDN 3, 4, dan 5 Bantar Gebang. Adapun gugatan ahli waris terhadap lahan yang ditempati 3 sekolah negeri di Bantar Gebang sudah berproses sejak tahun 2003 silam. Mengakhiri berita hari ini, dilansir oleh Tribun Bekasi, pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menaikkan status darurat bencana kekeringan dari semula siaga menjadi darurat tanggap bencana. Hal itu menyusul perluasan wilayah berdampak sekaligus upaya percepatan penanganan bantuan secara lebih masif untuk mengatasi kekeringan. Ungkap pejabat Bupati Bekasi Dani Ramdan pada Jumat 1 September 2023. Status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 31 Agustus sampai 13 September 2023 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana di lapangan. Dani menjelaskan melalui peningkatan status bencana ini, perangkat daerah terkait mempunyai kemudahan akses dalam pengarahan sumber daya manusia, peralatan sumber daya air bersih, hingga persoalan perizinan dan pengadaan barang serta jasa maupun pengelolaan uang dan atau barang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi bencana kekeringan kini telah menyebar hingga ke 23 desa di total 9 kecamatan wilayah itu dengan 25.204 jiwa warga terdampak dari 6.675 kepala keluarga. Dengan adanya status tanggap darurat, kita bisa menggunakan dana BTT atau biaya tak terduga, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Bekasi maupun bantuan APBD Provinsi dan APBN. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Gahara Sanifasya, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.